Amin. Bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan abadi. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberikan salam kepada saudara kanan kiri. Mari kita menikmati dan menikmati judul firman hari ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Minggu ini adalah minggu yang di dalamnya terdapat perayaan Natal. Dan firman yang akan kita renungkan hari ini juga merupakan pesan Natal itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahwa firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan datang ke dalam sejarah umat manusia, dan pribadi itu adalah Yesus. Jadi singkatnya, Allah menjadi manusia, yaitu Allah menjadi manusia. Dan secara teologis, hal ini disebut inkarnasi. Dan di dalam bahasa Inggris disebut incarnation. Pada hari Kamis minggu ini, kita akan mengadakan ibadah syukur Natal, yaitu untuk memperingati hari ketika Yesus, Sang Firman, datang kepada kita dalam rupa hari ketika Allah menjadi manusia. Sesungguhnya tanggal 25 Desember bukanlah tanggal yang pasti kapan Yesus datang ke dunia ini. Gereja Ortodoks Timur merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Juga Rusia dan Ukraina, mereka sedang berperang, dan Ukraina yang saat ini sedang berperang dengan Rusia secara tradisional juga berada dalam lingkup gereja Ortodoks yang sama dengan Rusia. Namun setelah invasi Rusia ke Ukraina, Patriark Kiril dari gereja Ortodoks Rusia terus-menerus membela invasi Putin ke Ukraina. Patriark Kiril dari gereja Ortodoks Rusia itu mereka terus-menerus membela invasi Putin ke Ukraina, sehingga Ukraina memutuskan dengan gereja Ortodoks di Rusia. Yang awalnya mereka merayakan Natal tanggal 7 Januari, akhirnya setelah lepas dari Rusia, mereka memutuskan untuk mengikuti secara global, yaitu 25 Desember sebagai hari Natal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus sebanyak mungkin kesamaan dan keterikatan dengan Rusia. Dengan demikian, Natal bukanlah tentang makna tanggal tertentu, bulan dan hari tertentu, melainkan hari yang harus kita ingat sebagai waktu untuk mendekati dan merenungkan esensi yang mendasar tentang mengapa Yesus datang ke dunia ini. Firman yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Makna inkarnasi ini tidak dapat dipahami oleh orang-orang dunia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hal ini tidak masuk akal. Karena itulah, dalam istilah teologis, hal ini disebut sebagai misteri. Dalam bahasa Yunani disebut misterion.
Dan hal ini muncul berkaitan dengan karya penebusan Yesus Kristus. Sesungguhnya misteri bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan melalui penelitian, percobaan, atau usaha manusia. Kunci untuk memahami misteri adalah iman. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan mengerti firman-Nya dan mengenal rahasia dari misteri tersebut hanya dengan iman. Percayalah, tapi sulit untuk kita percaya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Kalau percaya dengan Tuhan, kita akan bisa paham dan akhirnya bisa mengetahui maksudnya dari inkarnasi ini. Oleh karena itu, teolog besar Santo Agustinus dari sudut pandang epistemologi Kristen mengatakan demikian. Aku percaya supaya aku mengerti. Bahwa dunia rohani kita harus percaya terlebih dahulu untuk bisa memahami. Dalam Ibrani 11:1-2, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Justru oleh karena itu kita harus percaya terlebih dahulu. Sebanyak yang saudara percayai, sebanyak itulah yang akan saudara pahami. Itulah yang ditekankan. Itulah yang paling penting. Jadi dasarnya adalah seberapa besar kita percaya akan firman Tuhan. Ada orang yang percaya dengan memiliki iman besar, tapi juga ada orang yang memiliki iman yang kecil. Dan mengikuti hal tersebut akan muncul bukti-buktinya. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa tergantung seberapa besar iman kita. Jadi tidak ada alasan lain. Bagaimana dengan jemaat Yewon yang hadir dari tempat hari ini? Apakah misteri inkarnasi itu dapat dipercaya? Mungkin dari saudara masih belum paham apa maksudnya. Mungkin ada yang berpikir bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang hal-hal dari duniawi. Tetapi semakin banyak kita paham hal itu, semakin sulit kita memahami firman. Bagaimana mungkin seorang perawan, yaitu Maria, bisa melahirkan Yesus tanpa secara melakukan hubungan dengan pria? Jadi itu menunjukkan bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja. Ketika kita memandangnya dengan mata iman, misteri itu dapat kita percayai. Dan lebih jauh lagi, kita mulai melihat alasan mengapa Allah melakukan hal itu. Kenapa Allah melakukan hal itu? Kita rindu untuk memahami maksud dan rencana Allah yang begitu berharga yang terkandung dalam inkarnasi. Dalam nama Tuhan, saya memberkati dan mendoakan saudara semua.
kiranya seluruh jemaat Yewon melalui firman hari ini memperoleh jawaban yang jelas tentang mengapa Allah mengenakan tubuh manusia dan datang ke dunia ini, serta menjalani hidup dan selaras dengan tujuan inkarnasi hidup yang mengenapi kehendak dan rencana Allah yang baik. Yang pertama adalah bersyukur atas anugerah inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman dalam bagian ini akan lebih mudah dipahami jika dilihat berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah hal yang sama dengan hal ini. Jadi yang dimaksud dengan firman di sini adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani disebut logos. Dan sesungguhnya istilah logos bukanlah sebuah kosakata yang hanya dimiliki oleh Alkitab. Para filsuf Yunani kuno telah lebih dahulu menggunakan konsep logos sebagai istilah filsafat yang merujuk pada kebaikan tertinggi dan kebenaran secara absolut. Karena kata logos memiliki begitu banyak makna hingga sulit diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa kita, maka cukuplah dipahami bahwa logos menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai firman. Dan Rasul Yohanes menggunakan konsep ini untuk menjelaskan Yesus karena Injil Yohanes ditulis sebagai pembelaan iman Kristen kepada orang-orang Yunani. Pada zaman dahulu selalu menggunakan bahasa Yunani. Oleh karena itu, ia memakai konsep logos, konsep tertinggi yang paling akrab bagi mereka untuk membantu pemahaman. Menggunakan istilah-istilah Yunani untuk membantu pemahaman tersebut. Namun, bahwa logos menjadi manusia itu adalah merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi mereka. Pada waktu itu, kaum Gnostik yang merupakan kelompok sesat menganggap hal ini tidak masuk akal dan mengajarkan apa yang disebut doketisme. Bahwa firman tidak menjadi tubuh manusia, melainkan hanya tampak seolah-olah menjadi manusia di mata orang-orang. Dan menurut mereka, Allah sama sekali tidak mungkin menjadi manusia. Mereka memandang roh sebagai sesuatu yang sepenuhnya baik, sedangkan daging sebagai sesuatu yang jahat. Karena itu, menurut mereka, roh yang baik tidak mungkin menjadi daging yang jahat. Mengenai hal ini, Rasul Yohanes menyatakan dirinya sebagai saksi bahwa selama 3 tahun hidup bersama Yesus, ia benar-benar mengalami secara nyata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bukannya seperti saudara yang datang ke gereja cuma seminggu sekali, tetapi 3 tahun berturut-turut bersama-sama dengan Yesus, sehingga Yohanes begitu paham bahwa firman itu adalah Yesus. Dan bahwa tidak mungkin kalau yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus adalah dari manusia. Semakin berjalannya waktu,
Semakin berjalannya waktu, kemuliaan yang ajaib itu semakin melimpah dan mengalir dalam hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Dalam 1 Yohanes 4:2-3, Rasul Yohanes mengatakan hal ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh yang itu adalah roh antikristus yang telah kamu dengar dan datang dan sekarang ini sudah ada di dunia. Mulai dari ajaran sesat juga Muslim. Mereka hanya menganggap Yesus adalah orang yang terpandang. Tidak hanya setara sebagai nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan. Maka kita perlu memandang mengapa Yesus harus berinkarnasi dan menjadi manusia seutuh-utuhnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk keselamatan manusia. Karena dosa manusia pertama, yaitu Adam, yang terjadi dalam Kejadian 3, seluruh umat manusia dilahirkan dalam belenggu dosa. Walaupun manusia memiliki segala sesuatu seperti Solomon, ranjangnya terbuat dari emas, dan memiliki istri yang banyak itu, Raja Salomo mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia saja, percuma saja. Walaupun memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi manusia tidak mungkin pernah puas. Mereka malah menuju kebinasaan yang kekal. Masalahnya, seandainya segala sesuatu berakhir dengan kematian di dunia ini, mungkin masih terasa lebih ringan. Namun, jika persoalan dosa ini tidak diselesaikan sebelum kematian, maka setelah kematian menanti penghakiman dan hukuman neraka yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Banyak orang yang berpikir setelah mati itu selesai, padahal itu adalah dimulainya. Itu adalah kematian kekal. Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa untuk menyelesaikan masalah dosa ini, manusia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan cara apapun tidak bisa. Sekalipun seorang hidup dengan sangat baik, mendapatkan hadiah Nobel sekalipun, baik secara moral maupun hukum tidak ada masalah, meninggalkan pencapaian besar di dunia, menjalani hidup yang mendalam secara intelektual dan filosofis, atau melakukan berbagai tindakan keagamaan, semua itu sama sekali tidak membantu dalam menyelesaikan masalah dosa. Namun, untuk menyelesaikan persoalan dosa yang bersifat fatal dan tak terhindarkan ini, Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri. Dan jalan keselamatan itu dinyatakan secara nyata melalui inkarnasi. Jalan keselamatan yang dimulai dari inkarnasi disempurnakan melalui penebusan di kayu salib dan kebangkitan. Jadi betapa besar dan ajaibnya anugerah inkarnasi ini, sehingga Rasul Yohanes menyebutnya dalam ayat 16 sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Karena Yohanes pernah hidup dengan Yesus. Dari sejauh mana jemaat Yewon, saudara, telah mengalami dan hidup di dalam anugerah seperti ini? Apakah saudara bersyukur?
Seorang penatua pernah menginjili seorang temannya yang belum percaya bahwa, wah, kamu tidak bisa hidup seperti ini, kamu harus pergi ke gereja. Dan ternyata teman itu akhirnya datang ke gereja, tetapi masuk sambil merokok dengan santai. Meski dengan demikian, ia bersyukur karena ia mau datang. Penatua itu mempersilahkannya duduk dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, mohon beri dia anugerah. Ibadah pun dimulai, dan secara mengejutkan, firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, teman itu mulai menerima anugerah, sehingga meneteskan air mata, dan mengakui bahwa ia benar-benar mengalami anugerah yang besar. Dan setelah ibadah selesai, dan semua orang pulang, teman itu justru tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bangkit dari tempat duduknya. Karena akan ada ibadah berikutnya, penatua itu berkata bahwa sekarang sudah waktunya untuk pulang. Namun temannya itu demikian berkata, aku sudah menerima anugerah, bagaimana mungkin aku pulang begitu saja? Penatua itu berkata, lalu kamu mau bagaimana? Ia menjawab, ya tentu saja, aku ingin membalas anugerah itu. Bagaimana caranya? Di gereja ini ada berapa orang yang paling dihormati? Para pemimpin yang berperan sebagai leader kira-kira ada sekitar 30 orang. Oh, suruh semua mereka berkumpul. Untuk apa dikumpulkan? Kan aku harus membalas anugerah. Bagaimana kamu membalasnya? Hari ini aku yang akan mentraktir minum 1 putaran. Meskipun sifat duniawinya masih sangat melekat sehingga ia bisa berkata seperti itu. Namun, kenyataan bahwa teman ini memiliki kerinduan untuk membalas anugerah saja sudah merupakan sebuah anugerah yang besar. Jika kita telah menerima anugerah inkarnasi Yesus Kristus, maka adalah hal yang sangat wajar bila timbul kerinduan untuk membalas anugerah tersebut. Lalu, apakah jalan membalas anugerah yang paling Allah kehendaki? Bagaimana mungkin orang yang seperti saya bisa menerima anugerah yang diselamatkan? Jadi apa? Bagaimana cara kita membalas anugerah yang paling Allah kehendaki? Ini bukanlah sesuatu yang sulit, yaitu menyampaikan kepada orang lain anugerah inkarnasi dan anugerah pengampunan dosa yang telah kita terima. Cukup sulit untuk membuka mulut kita dengan berani memberitakan rahasia Injil. Saya memberkati dalam nama Tuhan dan mendoakan saudara semua, kiranya seluruh jemaat Yewon rasa syukur atas misteri inkarnasi dan anugerah pengampunan dosa yang Allah nyatakan kepada kita melimpah setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hidup yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam firman ini, kita melihat satu alasan mengapa Yesus berinkarnasi, yaitu untuk diam di tengah-tengah kita. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sini berkaitan dengan kemah suci. Pada zaman Perjanjian Lama, jika dilihat dari bahasa aslinya, ungkapan ini dapat dipahami sebagai ia datang untuk mendirikan kemah suci di tengah-tengah kita. Kemah suci adalah tempat di mana bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir dan beribadah kepada Allah. Tidak tahukah kamu bahwa ia adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sangat mengejutkan, bukan? Bahwa di dalam saudara adalah bait Allah. Kalau roh Allah tidak tinggal di dalam saudara, saudara tidak mungkin percaya hal ini. Tidak mungkin percaya kepada Tuhan.
Mungkin hanya, oh iya, iya, paham, tapi tidak percaya. Justru karena Roh Allah tinggal di dalam saudara, saudara bisa memahami dan percaya firman Tuhan ini. Bagaimana mungkin bisa memahami firman yang ditulis ribuan tahun yang lalu? Kalau bukan karena Roh Tuhan, tidak mungkin kita bisa percaya. Maka dari itu mintalah supaya Roh Kudus untuk membuat saudara bisa paham dan percaya akan firman Tuhan. Bahwa saudara adalah kemah suci. Dan ia juga berjanji akan mengirimkan Roh Kudus, Sang Penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berjanji bahwa ia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Setiap saudara akan meninggalkan dunia ini, dan bahwa sampai pada saat saudara meninggalkan dunia ini, Tuhan akan menyertai saudara sampai pada akhirnya. Maksudnya adalah Tuhan akan bersama-sama dengan saudara sampai saudara naik ke surga. Itu adalah janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai pada kesudahannya. Maka dari itu kita tidak perlu takut akan kematian. Saudara harusnya bisa sukacita karena sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Yohanes juga menjelaskan bahwa ia akan mengirimkan Roh Kudus, Sang Penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dimulai dari mana? Dimulai dari Yesus Kristus. Bahwa ia akan memberikan hikmat. Bahwa ia akan memberikan hidup yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Hakikat kasih karunia dan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus, dengan kata lain, anugerah keselamatan. Bahwa anugerah adalah keselamatan. Itulah berkat yang mengandung kasih Allah yang tidak terbatas. Dan kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Yesus dengan jelas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan kebenaran inilah hakikat rohani yang memerdekakan kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bisa menikmati kebebasan, bahwa saya dan saudara bebas. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang menikmati kebebasan sejati di dalam Injil. Jadi dengan masalah-masalah yang terjadi itu tidak ada masalah, karena kita sudah tinggal dalam kebebasan yang diberikan Tuhan. Ada pepatah lama yang mengatakan lebih mudah menghancurkan musuh di gunung daripada menghancurkan musuh di dalam hati. Artinya,
Musuh yang berada di luar diri dapat dengan mudah dikalahkan. Tetapi musuh yang ada di dalam hati kita jauh lebih sulit untuk dihancurkan. 만드는 방해꾼이 있어요. 그게 뭔지 아세요? 고정관념. 딱 박혀버렸어요. 편견. Karena itu hancurkanlah semua pola pikir yang kaku, prasangka, dan bias yang menghalangi kita untuk menikmati kebebasan sejati dalam hidup. 참 해방 모릅니다. 늘 불안하게 살아요. Kalau orang memiliki hal-hal tersebut, pasti akan 늘 비교의식 속에 selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 다 깨버리시 바랍니다. 다 깨세요. 여러분이 가지고 있는 나 중심의 덜 다 깨시고 Hancurkanlah semua kerangka hidup yang berpusat pada diri sendiri dan masuklah ke dalam paradigma yang baru, keadaan hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia dan kebenaran. Saya memberkati dalam nama Tuhan dan kiranya dalam menyambut tahun baru 2026 yang akan datang, seluruh jemaat Yewon akan berdiri dengan indah sebagai pelaku utama dari pekerjaan baru yang Allah lakukan. 대표적인 학자라고 말할 수 있는 Sebagai kesimpulan, pendeta Jung Song-gu yang dapat disebut sebagai salah satu tokoh Calvinisme di Korea pernah mengatakan hal ini. 은혜 이야기다. 창세기부터 요한께서 Alkitab dari awal sampai akhir adalah kisah tentang anugerah. 세포나 실핏줄이 Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah pesan anugerah Allah. 은혜의 Seperti sel-sel syaraf 성장 전 dan pembuluh darah halus dalam tubuh kita 그러므로 우리는 yang mengajar dari kepala sampai ujung kaki dan ujung jari. 수가 있다. Demikian pula pesan anugerah Allah memenuhi seluruh Alkitab. 하나님께서 성경 전체를 통해서 Oleh 우리에게 karena itu kita dapat mengetahui bahwa anugerah dan kasih karunia adalah inti dari Alkitab. 말하고 있죠. 모든 것이 은혜잖아요. 한 해를 우리가 마무리하면서 돌아보세요. 하나님 은혜 아니었던 것 단 한 건이나 있는가? Coba saudara pikirkan kembali apa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Apakah ada sesuatu yang terjadi 왜 뭐가 있어? tanpa anugerah Tuhan? 잘할 게 뭐가 있어? 잘한 게 뭐가 있어? 아무것도 없지요. Apa yang bisa saudara 그것이 pamerkan? 실제로 영원 깊은 곳에서 하나님의 은혜구나. Saudara harus bisa memahami hal ini dan menganggap ini sebuah anugerah. 이 감사가 나올 수밖에 없지요. Jadi tidak mungkin saudara tidak bisa bersyukur atas hal 하나님 itu. 예배 나올 때마다 감사가 넘치지요. Bahwa tiap-tiap minggu kalau saudara bisa datang untuk beribadah, itu adalah merupakan suatu hal yang patut disyukuri. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리에게 베풀어 주신 그 놀라운 사랑의 선물. 그것이 은혜 위에 은혜지요. 여기 모든 성도들 우리의 세포, 우리의 마디마디마다 성육신의 은혜, 이 십자가의 이 대속과 부활의 놀라운 은혜로 충만하시길 바랍니다. Bahwa setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh saudara bisa bersyukur. 영적인 부분만 아니에요. 육신까지 다 하나님이 치유하시고 회복하시고 Karena bukan secara 영혼이 잘 되면 범사가 잘 되게 되겠죠. rohani saja, tetapi juga Tuhan memberkati secara jasmani. 이 사람에게 뭘 보이려 할 거 없어요. 하나님 앞에 서기만 하면 하나님 인정해 버리면 다 끝나버려요. 하나님의 이 은혜가 임하면요 영육간의 윤택한 삶을 하나님이 허락하신다. 날마다 이런 은혜 의식 자꾸 넘쳐 흘려서 영육간의 생명의 역동을 일으키는 우리 영혼. Dalam nama Tuhan, saya memberkati dan mendoakan saudara supaya setiap hari 아버지 하나님, mari kita berdoa. 영계 모든 성도들 이 성탄 주간에 Tuhan supaya setiap setiap jemaat boleh menikmati minggu Natal ini dan sampai kedatangan Tuhan mereka boleh percaya dan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat boleh hidup atas anugerah yang Tuhan berikan. Nah, ini dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.